Oke, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya sebagai fasilitator dan teman-teman saya ada An, ada Noni, ada Selvin, dan ada Feli. Kami akan melakukan sharing kitab suci dengan metode Amos. Di mana metode Amos ini adalah sharing kitab suci dengan melihat isu-isu sosial yang di mana kita berada dan melihat jawabannya dalam kitab suci. Nah, mengapa disebut metode Amos? Karena kitab Amos itu memuat banyak masalah-masalah sosial atau masalah-masalah keadilan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan sharingkan kitab suci dengan metode Amos. Nah, kita sudah kedatangan 4 orang peserta. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya minta teman Noni untuk membuka acara ini dengan sebuah doa. Baik, terima kasih kepada fasilitator yang mempercayakan saya untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala setiamu yang senantiasa membimbing kami sepanjang hari. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami mau melaksanakan kegiatan pendalaman iman. Pimpinlah kami dalam kasih-Mu agar kegiatan kami berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, terima kasih kepada Saudari Noni yang sudah membuka kita dengan sebuah doa. Untuk selanjutnya, kan metode Amos ini untuk melihat isu-isu sosial. Untuk itu saya meminta kita semua yang hadir di sini, para peserta, untuk melihat masalah-masalah sosial yang kita hadapi dalam keseharian kita. Untuk itu saya minta teman-teman untuk menemukan masalah sosial dan men-sharingkan. Oke, baik. Masalah sosial yang saya alami itu di mana setiap hari itu saya selalu dihantui dengan kemalasan. Contohnya itu saya sering malas untuk datang kuliah, malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal itulah yang menjadi masalah di dalam diri saya. Oke, dari teman peserta yang lain? Oke, baik, dari saya mungkin masalah yang biasa saya alami itu kekhawatiran sama sedikit stres. Kalau ini biasanya karena terjadi dalam setiap hari. Misalnya kita sebagai anak kuliah pasti banyak sekali tugas-tugas yang dikasih oleh dosen, dan satu tugas belum selesai sudah dikasih lagi, akhirnya bisa bikin saya sedikit stres. Terus lalu ada masalah kekhawatiran ini mungkin bisa gangguan dari luar juga. Misalnya seperti di dalam keluarga, bila ada yang kasih tahu bilang ada di antara keluarga kita ada yang sakit, mungkin di sini juga menyebabkan kecemasan atau kekhawatiran dari saya. Ketika apalagi di saat kita tidak ada di rumah dan kita ada di wilayahnya orang lain. Mungkin sedikit saja, mungkin itu sedikit cerita masalah saya. Oke, terima kasih dari Saudari Selvin yang sudah menemukan masalah sosialnya, yaitu khawatir dan stres. Kalau Kakak Noni tadi kemalasan. Nah, untuk berikutnya kita sama-sama mendengar dari Kakak Feli. Oke, baik, dari saya pernah menghadapi masalah yaitu tidak mengikuti ujian komputer. Pada saat itu saya bersama dengan teman saya. Kami karena punya rasa takut terhadap dosen, makanya kami takut untuk masuk ke ruangan untuk mengikuti ujian komputer, dan pada saat itu kami tidak lulus mata kuliah itu. Oke, dari Saudari Feli tentang ketakutan. Nah, dari Saudari An, isu sosial apa? Oke, baik, dari saya pribadi, masalah sosial yang sekarang ini mungkin bukan hanya terjadi di sekitar lingkungannya saya, mungkin juga di lingkungannya teman-teman juga mungkin melihat dan mungkin juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Di mana itu kalau kita lihat dalam lingkungan keluarga, masyarakat, anak kecil itu selalu diremehkan. Kadang-kala di setiap situasi di mana anak kecil atau bukan hanya kecil, misalnya seusia kita lah, mereka masih pandang anak kecil, di mana kita ingin menyampaikan pendapat, itu mereka selalu membatasi kita.
dengan mereka punya kata-kata yang selalu bilang begini, anak kecil tahu apa. Jadi mungkin itu yang saya rasakan di masalah yang saya hadapi. Oke, dari saudari An tadi tentang hak berbicara dalam lingkungan keluarga. Ya, di situ agak sedikit dibatasi anak-anak untuk berbicara atau terlibat dalam keluarga. Nah, kita semua kan sudah memberikan atau menemukan masalah-masalah sosial yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dalam seri kitab suci ini, saya minta kita untuk sepakat satu masalah yang akan kita dalami sebentar dan kita mencoba mendengar jawaban dari Allah atas masalah yang kita akan dalami sebentar. Namun kita pilih salah satu masalah. Untuk itu kita sepakat masalah mana kita pilih. Mungkin masalahnya kita angkat mungkin dari masalahnya saudari karena itu juga banyak yang kita alami. Oke, karena masalahnya saudari An itu bersifat universal ya. Jadi kita semua pernah mengalami itu. Kebebasan hak untuk berbicara dalam keluarga itu sangat dibatasi. Nah, untuk itu kan kakak sebagai orang yang menemukan masalah sosial itu, kita bisa mendalami sama-sama ya. Tapi bukan saya lebih ke kakak, tapi kita semua pasti punya jawaban. Untuk itu, mengapa masalah itu bisa terjadi? Masalah sosial itu bisa terjadi. Oke, menurut saya pribadi, masalah sosial yang berkaitan dengan hak untuk berbicara atau menyampaikan pendapat seusia kita atau di bawah kita itu karena kebiasaan dari masyarakat sekitar yang selalu jika kita memberikan pendapat kita pasti selalu bilang gini nanti anak kecil tahu apa, dan mereka pasti akan berpikiran kalau kita itu tidak tahu apa-apa dengan masalah itu menurut saya. Kalau kakak tadi tentang stigma atau pemikiran masyarakat ketika anak-anak mau ikut terlibat dalam suatu pembicaraan, terus ada mereka menanggapi anak-anak itu dengan kamu tahu apa, kamu tidak mengerti tentang. Justru itu sebenarnya ketika anak-anak masuk itu adalah salah satu edukasi bagi anak-anak supaya mereka bisa belajar bagaimana hidup berkeluarga, bermasyarakat dan menyampaikan pendapat. Nah, mungkin dari saudara-saudari saya yang lain mungkin ada tanggapan atau tentang jawaban. Dari saya terkait penyebab masalah itu tadi, kemungkinan besar juga orang tua kadang menganggap remeh anak di bawah usia mereka. Oke, dari saudari Noni tadi menganggap remeh ya. Jadi mungkin hampir semua alasan itu ya memang mengarah pada keterbatasan seorang anak dalam terlibat aktif dalam pembicaraan dalam keluarga. Nah, untuk itu saya ingin bertanya lagi kepada kalian, siapa yang diuntungkan dan siapa dirugikan dalam kasus ini? Kalau yang diuntungkan di sini tidak ada, tetapi yang dirugikan itu yang paling utama sekali itu terhadap anak-anak, karena di mana mereka itu tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan juga mengajukan pendapat. Oke, dari saudari Nonik tadi yang dirugikan itu adalah anak-anak, karena ya itu juga berdampak pada dunia pendidikan dia, dunia sosialnya dia. Karena nanti dia pasti akan gugup ketika omong di depan umum atau jarang menyampaikan gagasan pendapatnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada? Baik, kalau dari saya ini kalau seandainya ada kalau masalah kerugiannya itu atau untungnya siapa, kalau di sini menurut saya bisa jadi dua-duanya. Karena ini mengenai keterbatasan, jadi di sini juga kalau bersangkutan di dalam keluarga ya. Biasanya kami kan biasa ada berkumpul keluarga mengenai acara-acara adat begitu toh. Di sini biasanya anak kecil kan biasa disepelekan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kalau kita sebagai penerus, kalau kita tidak ada terlibat di situ, berarti otomatis kita di sini juga dirugikan karena kita tidak mengetahuinya. Terus dari mereka yang pihak di atas atau lebih orang tuanya itu juga mereka juga bisa dikatakan dirugikan karena mereka tidak bisa mengizinkan kita untuk terlibat, sehingga di situ tidak bisa dikatakan tidak ada penerusnya nanti kalau mereka selalu membatasi kehidupan kita atau melibatkan diri kita untuk ikut aktif dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan acara adat begitu. Oke, dari Kakak Selvin tadi berbicara bahwa yang dirugikan itu keduanya, di mana kalau dibatasi hak anak dalam acara adat, kebebasan anak dalam acara adat atau keterlibatan dalam acara-acara yang lain.
nanti tidak ada penerusnya atau acara adat itu tidak berkelanjutan karena anak-anak tidak mengetahui apa ritus dari acara adat tersebut. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sharing sedikit apa saja akibat dari masalah tersebut. Oke, baik. Dari saya, kalau kita melihat situasi yang seperti ini, akibatnya itu sangat fatal terhadap pribadi-pribadi setiap anak-anak atau orang yang seusia kita, di mana dari masalah ini sudah kelihatan bahwa kita itu tidak dihargai. Dari hal itu pasti ada pemikiran dari kita yang kalau begini kan kita dipercayakan lagi untuk berbicara di depan, pasti kita yang jadi minder karena trauma dengan hal-hal kejadian-kejadian seperti itu. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi menurut kita itu akibatnya lebih kepada si korban atau si anak. Nanti ketika ada dipercayakan untuk berdiri atau berbicara depan umum, dia merasa minder atau demam panggung, maksudnya karena akibat dari trauma atau jarang berbicara atau diterima pembicaraan dalam keluarga. Nah, untuk berikutnya saya meminta kita coba mengkaitkan masalah yang sudah kita pilih tadi dengan bacaan teks kitab suci, di mana kita dalam teks kitab suci itu dapat menjawab isu-isu sosial yang sudah kita pilih tadi. Untuk itu saya meminta teman-teman untuk coba melihat di kitab Yakobus bab 1 ayat 19 sampai 20. Bolehkah saya meminta salah satu orang untuk membaca? Ya, saudara Phil, silakan membaca. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sesungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicerminkan oleh dunia. Oke, terima kasih Saudara Feli yang sudah membacakan teks kitab sucinya. Nah, setelah kita mendengar teks kitab suci yang dibacakan tadi, coba kita merenungi dan coba kita memilih kata atau kalimat yang menyentuh hati kita. Tentu kata dan kalimat yang berkaitan dengan isu sosial yang sudah kita angkat tadi. Dari Saudara Fili, mungkin ada kata atau kalimat yang menyentuh hati ketika membaca teks kitab suci tadi. Baik.
baik dari saya yang bisa menyentuh isi hati saya, yaitu di ayat 20, yaitu di sini dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke, terima kasih saudari Sylvin. Mungkin dari saudari An. Oke, baik. Yang menyentuh bagi saya dalam ayat kitab suci ini itu ayat ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke, terima kasih. Mungkin dari saudara Noni. Kalau dari saya itu, saya memilih kata yang menyentuh di hati saya itu, buanglah segala hal yang kotor. Buanglah segala hal yang kotor. Oke, terima kasih. Tentu itu semua adalah kata dan kalimat yang saudara-saudari pilih untuk menjawab isu sosial dan yang menyentuh hati kita tentunya. Nah, marilah kita merenung dan coba kita mendengar apa yang hendak dikatakan teks ini untuk situasi yang dilukiskan. Saya beri waktu 1 menit. Apakah sudah? Ya, silakan. Oke, dari saya, tadi saya mendengar masalah dari saudari An itu berkaitan dengan menyepelekan anak kecil. Dan dari kitab suci, baca kitab suci tadi yang menyentuh hati saya itu, buanglah hal yang kotor. Saya kaitkan dua kata ini, di mana itu orang tua yang menyepelekan anak untuk bersuara atau memberikan pendapat itu pada saat apapun dalam lingkungan keluarga. Di ayat kitab suci ini atau kata-kata dalam kitab suci ini mengajarkan kita untuk buanglah hal yang kotor. Berarti hal yang kotor ini tentu kepada hal yang tidak baik, kebiasaan buruk dari orang tua. Oke, terima kasih. Dari saudara Noni tadi ingin menjelaskan kepada kita, dia coba mengkaitkan dengan ayat dan kata yang dipilihnya tadi tentang buanglah yang kotor dengan masalah sosial yang diangkatkan oleh saudari An tadi, bahwa tindakan seorang bapak mama yang menyepelekan hak anak untuk berbicara dalam keluarga itu seharusnya dibuangkan seperti yang tertera dalam kitab suci, buanglah yang kotor. Ya, terima kasih saudari Nonik yang sudah berusaha menerangkan kita dalam menemukan ayat-ayat yang indah dalam bacaan tadi. Mungkin dari saudari An. Oke, baik. Dari ayat ke-19 yang sudah saya pilih tadi, di mana menurut saya dalam ayat itu menekankan bahwa sangat penting untuk mendengarkan sesama kita dengan penuh perhatian, karena dengan hal itu dapat memperlihatkan kerendahan hati. Di mana kalau kita lihat, orang tua itu harus sebagai contoh untuk hal-hal baik untuk anak-anaknya. Dimana kalau orang tua jika mereka tidak mempraktikkan hal itu, otomatis akan diikuti oleh anak-anak yang dibawanya. Jadi menurut saya dari ayat ini menekankan untuk menghargai sesama, termasuk anak kecil yang di bawah mereka. Oke, terima kasih saudara An. Dari saudara An tadi dia mentranslate kitab suci ini, bahwa dalam pesan kitab suci ini orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Jadi sebagai orang tua itu harus menunjuk teladan yang baik bagi anak-anaknya, karena apa yang dilakukan oleh orang tua itulah yang dilakukan oleh anak. Maka sering kita dengar anak adalah cerminan dari orang tuanya. Nah, terima kasih kepada saudari Noni dan Ayam yang sudah menemukan apa yang hendak dikatakan oleh teks kitab suci ini kepada kita semua. Nah, untuk itu, bagaimana teks kitab suci ini menentang kehidupan nyata kita sendiri terkait dengan isu-isu sosial yang kita pilih tadi? Bagaimana teks bacaan ini menentang isu sosial tadi? Kalau terkait menentang
dari bacaan kitab suci itu saya tetap memegang erat di kata itu tadi, buanglah hal yang kotor. Berarti yang menentang dalam hidup saya itu untuk saya pribadi saya harus membuang segala hal yang tidak baik di dalam diri saya, apalagi hal yang merugikan orang lain. Oke. Jadi menurut Kakak Noni tadi, membuang sesuatu yang kotor tetap berpegang teguh pada ayat tadi bahwa membuang sesuatu yang kotor itu adalah kata atau kalimat dari teks kitab suci yang menentang terkait dengan isu sosial tadi. Mungkin dari saudara-saudari saya yang tercantik dan kekasih mungkin ada sering. Baik, kalau untuk soal menentang tadi, mungkin di sini saya lebih menekankan yaitu pada bagaimana kita seperti yang telah diterangkan dalam sabda Tuhan tadi, bahwa amarah manusia tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi di sini bagaimana mau menekankan kepada kita bahwa segala sesuatu kalau tidak dilakukan dengan segenap hati, kalau melakukannya dengan sebuah amarah, pasti semua pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin itu yang ingin saya tekankan di sini. Oke, dari Kakak Selvin dia agak sedikit berbeda, yaitu melakukan semua segenap hati, karena semua yang berasal dari hati akan kembali ke hati. Ya, setidaknya itu kan pesannya. Oke, kita sudah sangat mendalami teks kitab suci tadi. Nah, untuk berikutnya kita semua menyepakati apa rencana tindakan yang kita ambil untuk mengatasi masalah yang sudah kita angkat tadi sesuai dengan sabda. Tindakan apa yang akan kita ambil untuk mengatasi masalah tadi? Oke, kalau dari saya sendiri, tindakan di sini yang saya lakukan, bagaimana saya akan memberi penerahan kepada orang tua saya atau kepada orang-orang yang sudah lebih tua dari saya, bahwa di sini kami ada hak untuk berbicara. Jadi kami mohon izinkan kami untuk memberikan dua kata untuk mewakili dari apa yang kami rasakan, sehingga di sini bisa tidak ada lagi pembatasan antara kita dengan orang-orang yang di atas kita. Oke. Mungkin dari Yasmin. Kalau dari saya, berikanlah kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak yang mau berbicara, supaya mereka juga tidak merasa takut atau gugup ketika omong di depan orang banyak. Itu saja dari saya. Ya, dari Saudara Felin memberikan kebebasan kepada anak. Mungkin dari Saudari An. Oke, baik. Kalau dari saya untuk apa ya? Kalau kita mau mengubah yang sudah dibentuk seperti itu, pasti itu sangat sulit. Jika kita juga mau menentang aja kebiasaan dari orang-orang dewasa yang di atas kita seperti itu, pasti itu nanti dinilai tidak menghormati mereka, tidak menghargai mereka, dan tidak sopan. Jadi mungkin lebih ke yang di usia yang di bawah kita, untuk melatih mereka untuk berbicara dan harus menuntut untuk agar mereka punya pendapat itu selalu diterima dan didengar. Oke, dari Saudari An tadi, mungkin yang generasi yang sudah mengalami hal itu dalam keluarga susah untuk dirubah, dan untuk generasi yang berikutnya, generasi yang sementara ada dalam keluarga, kita harus menekankan hak dan kebebasan mereka untuk berbicara, supaya tidak ada lagi generasi-generasi yang demam panggung, yang tidak bisa berbicara ketika di depan umum. Dan karena semua itu beranjak dari keluarga. Jika kebebasannya dalam keluarga dibatasi, maka keluarnya dia pasti akan merasa minder dan dia merasa bahwa dia tidak bisa. Oke, mungkin dari Saudara Nonik ada. Ini kan terkait aksi nyata untuk selanjutnya. Tentu juga kita kan nanti menjadi orang tua. Harapan saya untuk menggali dari masalah ini tadi, jika kita nanti menjadi orang tua, terbiasalah kita belajar dari masalah yang sudah dialami. Kita harus tetap memberi peluang terhadap anak-anak kita nanti ataupun terhadap adik-adik kita. Itu saja. Oke, terima kasih. Kalau dari Saudari An tadi kepada generasi berikutnya, generasi anak berikutnya. Kalau dari Saudari Noni itu dari generasi orang tua kita, generasi orang tua, calon-calon orang tua berikutnya. Nah, dari 4 aksi nyata yang direkomendasi oleh teman-teman, kita pilih salah satu aksi nyata.
berdasarkan kesepakatan Kita sepakat dulu untuk memilih salah salah satu satu. aksi nyata. Kalau dari saya lebih ke dua teman kita kan bisa memilih dua aksinya, kan masih ada berkaitan aksinya dari Anda, di mana kita memberikan tanggapan atau sosialisasi terhadap calon orang tua baru dan anak ya, atau kita juga bisa lebih dominan ke saudari Noni karena generasi berikutnya anak pasti kita yang mendidiknya, jadi lebih ke saudari Noni aksi nyatanya. Oke, semua sepakat aksi nyata kita memberikan sosialisasi kepada orang tua, calon orang tua. Oke ya teman-teman, dengan berakhirnya kesepakatan aksi nyata yang kita buat tadi, maka berakhirlah juga sharing kitab suci ini. Untuk itu, untuk mendalami supaya apa yang kita dapati hari ini dapat berguna di masa depan kita, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat, kasih dan perlindungan-Mu selama kegiatan sharing kitab suci tadi. Semoga apa yang kami dapat hari ini berguna bagi masa depan kami. Marilah kita akhiri doa kita dengan doa yang diajari oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. dalam nama Bapa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi aktif dalam sharing kitab suci ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini berguna bagi masa depan kita, bagi keluarga kita. Kita kan sebagai seorang calon ibu, calon bapak. Jadi semoga apa yang kita dapat hari ini berguna bagi keharmonisan keluarga kita. Sekian dan terima kasih. Atur nuhun.